Halo guys, balik lagi di channel gua, Pak Henry GVD. Kali ini kita akan lanjut lagi nge-review manhwa ya, yaitu Magic Emperor yang chapter 439, yang dimana, di sini si Jovan mungkin kedepannya bakal nyelamatin wanita yang udah ngebantu dia guys. Nah, wanita yang ngebantu dia itu siapa sih? Nah, kalian ingat gak yang namanya King Cheng kalau nggak salah ya, Xin Cheng apa ya? Pokoknya kalau kalian inget dia di chapter berapa yang waktu lolinya itu tuh, loli yang sekarang udah lupa ingetan, yang dulu jiwanya diambil pas lagi kompetisi ya kan, sama ke anggota kekaisaran ya, penjaga kaisar maksudnya, tim mereka lah ya. Nah, siapa namanya? Nier apa Noer apa? Gue lupa. Pokoknya itu, dan tiba-tiba jiwanya kan udah hilang tuh, dan hanya beberapa saat dia akan seharusnya tewas. Tapi datanglah wanita dari sekte apa ya, di sekte apa sih namanya? Pokoknya yang isinya wanita semua dah, gue lupa. Nah, di situ dia datang ngebawa sebuah solusi atau obat untuk ngebangkitin atau kebangunin kembaliin jiwa si Yun-er atau siapa itu. Nah, tapi di situ efeknya dia bakalan hilang ingatan ya kan, yang di mana dia nggak akan ingat siapa Jovan dan teman-temannya. Nah, di sini juga Jovan udah nggak mau masuk ke kehidupan si temennya ini ya, yang Loli itu, karena pihak keluarganya pun meminta untuk Jovan tidak terus mengganggu lagi atau mengenal dia, karena takut sangat berbahaya Jovan ini. Nah, jadi itu sekilas pengenalan dari si Xin Cheng ini yang memang sudah jatuh cinta atau suka sama Jovan. Tapi si Jovan seperti biasa aja ya guys, karena dia emang tipe lelaki nggak bikin cewek, karena mungkin ambisi dia lah yang lebih besar dibandingkan perasaannya ya, meskipun ada sedikit lah galau. Oke, nah di sini dilanjutkan lagi di chapter ini, dia akan membantu dulu sebelum mengambil rencana. Kan dia mau ngambil apa tuh ya yang disuruh oleh penasehat penjaga kaisaran. Salah satu adalah ya bahan obat gitu. Nah, disuruh ngambil. Nah, di sini dia tahu bahwa ternyata si Cheng ini buat menolong temennya si Jovan ini harus mengorbankan dirinya guys. Nah, masuk ke sekte apa sih? Sekte yang peraturannya kalau mau ngebantu itu si sekte musuh ini, si Xin Cheng ini harus ikut ke dia guys. Nah, di sini bakalan si Jovan ini bakalan nyelamatin Xin Cheng ini. Wah, bakalan hancur nih semua ini. Pasti nih ya bakalan seru, karena kita akan ngeliat sektenya ini kalau nggak salah itu kuat guys ya. Kalau gue lihat dari novelnya ini, sekte yang akan dia lawan ini yang memaksa si Xin Cheng ini buat tinggal di sektenya itu ya, karena sektenya ini sepertinya lebih kuat dibandingkan sektenya si Jovan ya, si Lo itu ya. Kenapa bisa begitu? Yang gue lihat di novel, gue baca juga bahwa si sekte itu juga bisa hampir menyudutkan si Jovan ini ya. Tapi nggak tahu kalau Jovan lawan Jovan sama Gusantong situ. Nah, di sini emang kita lihat ceritanya juga. Oh ya, namanya akar body ya. Namanya itu akar body. Nah, jadi tadi dia mau ngambil akar body, tapi ternyata dia menemukan fakta lah ya. Ternyata si Cheng ini ngorbanin dirinya buat nyelamatin temannya si Jovan. Nah, si Jovan ini ngerasa utang budi pada Xin Cheng, yang dimana gara-gara dia si temannya itu hidup kembali, meskipun ingatannya itu enggak terlalu bukan nggak terlalu sih, emang hilang ingatan. Oke guys. Nah, di dunia rendah ini mungkin si Jovan emang kalau kalian ngelihat manhwanya, komik itu emang mungkin agak rada lama ya untuk naik ke ranah dunia berikutnya, karena ini dunia rendahnya. Tapi udah chapter yang 400-an ini pun menurut gua memang agak sedikit membosankan lama-kelamaan beradu politik ya. Gue lebih suka di awal pas dia lagi benar-benar melawan si inilah apa musuhnya. Nah, kan nanti kalau dia itu kalau nggak salah wanita yang ini tuh neneknya ya, mungkin nggak tahu, tapi kalau di komik itu dipanggil neneknya guys. Nah, setidaknya nanti
Jovan bakalan keliling juga ya ke seluruh alam fana buat nyariin domain suci gitu sih kaitannya sih, buat gituin si Shincheng. Nah, tapi kita lihat dulu. Tapi di sini kita udah tahu nih ya, bahwa ternyata Shincheng ini bisa jadi salah satu namanya selir ya atau bininya. Tapi kalau kelihatan dari novelnya pun belum ada sih ya, belum ada Jovan istri atau apa gitu kalau di novelnya. Oh iya, kalau nggak salah nama lawannya nanti namanya itu sekte Mystical Heaven ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Iya, nama sekte Mystical. Pokoknya yang gue dengar-dengar di novel nama sekte yang udah nangkep Shincheng ini ya. Nah, dia ini emang kuat katanya ya, bisa menyudutkan Jovan. Jadi Jovan ini harus punya kekuatan lagi. Nah, jadi nanti mungkin kedepannya kita masih panjang sih ya. Belum nanti ketua dari sekte Mystic Heaven juga bakalan mau memanfaatkan Jovan juga ya. Karena Jovan memiliki sesuatu yang diinginkan oleh sekte untuk mungkin bisa juga buat nyelamatin salah satu anggota sekte Mythical. Nah, jadi Shincheng ini kenapa sih Shincheng ini diambil oleh sekte Mystic Heaven ya? Kenapa nggak dilepasin? Pertama karena si Shincheng ini, Chu Qingcheng ya, nama susah juga ya. Shincheng ini ternyata punya voice spirit body guys, yang dimana itu bisa nyembuhin salah satu putra dari ketua atau salah satu anggota dari sekte Mystic Heaven yang berpengaruh ya, yang sedang cacat. Nah, dibutuhkan pun pengorbanan dari Shincheng. Nah, tapi di sini Jovan pun nggak terima guys, karena Shincheng ini udah banyak menolong sekte Luo serta teman-temannya dia. Nah, jadi kedepannya kita akan musuh baru ya. Kita akan muncul musuh baru. Tapi seperti dilihat kita masih politik, mungkin agak sedikit bingung jalan cerita kalau kalian baca langsung dari sini. Mending kalian langsung baca dari chapter awalnya ya. Karena kalau nggak nonton chapter awalnya, kalian akan ngirain itu muter-muter di situ aja jalan cerita. Tapi sebenarnya mah kagak guys. Ini udah bertahap. Kalau intinya kalau di Kekaisaran dia udah selesai ngebunuh kaisar, terus si anggota siapa sih? Anaknya kaisar tuh yang gendut itu tuh, yang makan yang deket sama Jovan itu, dia itu cerdas deh guys, hati-hati. Dia juga cerdik. Dia hanya pura-pura bego aja atau bodoh di depan yang lain. Tapi si Jovan ini udah tahu taktiknya, triknya si dia ya, bahwa si gemuk ini lebih cerdas dibandingkan kakak-kakaknya. Meskipun nggak terlalu kuat lah ya, tapi kecerdasannya itulah yang berbahaya guys. Bagi kaisar pun juga mulai melihat potensi dari anaknya yang agak gemuk itu, yang pura-pura sekarang masih pura-pura. Nah, nanti dia itu bakal jadi kaisar, penggantinya kaisar ya, karena ditolong Jovan juga. Jadi di sini Jovan mungkin akan pergi juga setelah semuanya selesai, setelah si temen ini nih kaisar jadi kaisar, terus para penasehat dari bangsawan lain ya, klan lain juga bisa bergabung sama Jovan. Jadi Jovan udah agak sedikit lega lah ya, ibaratnya begitu. Oke. Mungkin chapter kali ini kita cukup sampai sini. Nanti kita akan lanjutin lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.